Selamat pagi ya. Semua jemaat Tuhan di Labuan Bajo. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Gembala ya, yang telah memberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan tempat ini, berbagi kesaksian, memberitakan kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka mujizat terjadi. Saya dari awal rasakan di sini jemaat Tuhan luar biasa sekali, memuji sungguh-sungguh, bertepuk tangan dengan luar biasa sekali. Saudara, apakah kita nggak yakin bahwa di atas pujian itu ada mujizat Tuhan? Ingat ketika Paulus dan Silas di penjara, ini kan? Ya diborgol, dibelenggu, dijaga tentara. Tetapi malam-malam Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan sesungguh hati, dengan suara yang nyaring. Tuhan kirim pertolongan. Sedih-sedih rontok, borgol belenggu lepas dan bebas bisa keluar. Artinya ketika kita memuji Tuhan, apapun yang kita alami, kondisi yang gak baik apapun, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita. Tuhan pasti kirim pertolongan. Amin saudara. Pada hari ini saya juga sebelum mendengar Tuhan, saya akan perkenalkan diri saya pendeta Budi Haji Salim dari Jakarta ya. Saya juga di bawah GBI, saya adalah ketua divisi Departemen PI divisi pengusaha ya. Saya keliling ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, dan saya memberdayakan umat Tuhan di pulau-pulau supaya mereka tidak kekurangan hidupnya. Bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menghasilkan dana untuk gereja, pelayanan, dan supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hidup di bawah garis kemiskinan di pulau-pulau tidak goyah imannya dan mereka pindah keyakinan. Itulah saya ke pulau-pulau. Padahal saya juga di Jakarta sibuk berusaha, saya juga gembala, ya juga di Ofres, saya juga usaha. Tapi saya tinggalkan semua usaha saya, ya, dan saya keliling ke pulau-pulau untuk menjadi saksi Kristus. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih kuat, selagi saya masih semangat, ya kan? Kalau umur 70, kita aku ikut pelayanan dong. Agak terlambat, masih muda nggak mau, sekarang baru mau kan? Saya sama istri saya, ya, ibu kepala juga, ya, istri saya juga mendampingi saya, karena istri saya bertobat, ya. Jadi saya 2010 bertobat karena istri saya berdoa dan Tuhan sungguh-sungguh menangis depan Tuhan, maka suaminya itu saya dimenangkan sehingga saya bisa berdiri dengan saudara. Tapi kalau istri-istri, ya, kalau suaminya ada nakal-nakal, ya, berdoalah dengan tekun. Jangan cari pengganti, ya, tak boleh. Tapi bertekun. Saya kan, wah, dia berdoa, jangan bisa jangan. Akhirnya benar-benar saya bertobat dan saya sekolah Alkitab dan saya mulai belajar pelayanan Tuhan. Padahal sebenarnya saya ngomong di mimbar tidak berani. Ngomong depan 3 orang sangat pintar, takut sekali. Tapi karena jamaah Tuhan, saya ada keinginan hati pelayanan Tuhan, maka saya bisa ada di sini. Saudara semua masih muda, ayo ambil bagian ya dalam pelayanan. Gereja ini butuh sangat banyak pelayan Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa tidak berbaju harus kita menangkan Tuhan. Amin saudara. Saudara dengan satu jiwa untuk Tuhan, waduh, berkatnya di dunia ini sekarang ini dan di surga kelak. Amin saudara. Dan saya hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul berkat Tuhan di masa krisis. Saya mungkin bisa jadi sedikit nanti ya. Ya, berkat Tuhan di masa krisis. Ada 2 berkat dan krisis. Ini berlawanan. Apa itu berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Dapat uang, pekerjaan, kesehatan, keluarga, anak, rumah, motor. Itu berkat. Nah, selamatan berkat. Apa itu krisis? Krisis adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang mencekam, keadaan yang parah, keadaan yang suram, keadaan yang tidak enak, krisis. Seperti sekarang, ya 2 tahun ini kita disibukkan dunia digoncang oleh pandemi COVID-19, ya kan? COVID-19. Dan ada COVID-19, ada COVID varian Delta, sekarang ada varian Omicron, banyak sekali yang lain-lain, ada Deltacron, banyak ada Omicron, ada Deltacron nanti ya. Jadi kita benar-benar sangat kepepet saudara. Mungkin kita, Pak, saya kan nggak kena COVID, Pak. Saya saja, Pak. Oke, saudara nggak kena COVID, saudara nggak kena Omicron. Tetapi dampak dari pandemi ini
menghantam dia semua. Benar. Mungkin di Labuan Bajo saya, alamnya indah banget. Sadar sih saya 2 minggu sih kurang loh. Perpanjangan saya 2 minggu di sini menikmati Labuan Bajo, sungguh indah, udara segar, luar biasa. Di Jakarta, pengap banget. Tapi di sekitar, kayaknya nggak mungkin dia orang Labuan Bajo kena Omikron, ya kan? Siap semua. Saya lihat orang Jakarta itu kalau jalan itu jauh-jauh. Orang Jakarta mungkin 1 kilo kalau Jakarta naik mobil, beli ke tetangga naik mobil, naik motor, isi jalan kaki, gimana nggak sehat, ya kan? Tetapi walaupun kita nggak terserang atau terjangkit COVID-19, kita sadar atau tidak, bahkan kita menyadari dampaknya itu luar biasa. Saya Labuan Bajo ini sangat kaget. Labuan Bajo itu hidup dari pariwisata kan. Saya pariwisata itu kuat sekali, bagus, terkenal sekali. Di Jakarta Labuan Bajo, pantainya indah, maka saya kemarin. Tetapi saya kaget di sini. Ini kotanya nggak ada orang, kok nggak seperti saya bayangkan. Dan toko-toko tutup semua. Saya ke hotel itu ada 30-40 kamar yang terisi cuma 3 kamar, saudara. Dan itu harganya murah. Semua hotel berlomba-lomba cari tamu dengan harga yang murah supaya mau nginep. Kemarin saya di sini kan, Bu, Pak, tolong ya datang lagi, ajak teman kemari, coba bayangkan. Coba kita ramai dari dulu, bisa sombong. Tapi begitu ada COVID ini, mereka berseru-seru mengadakan dirinya, hatinya untuk menerima tamu. Dan ini COVID ini benar-benar menghantam Labuan Bajo. Kapal-kapal pada bertengger di berlabuh semua, nggak ada jalan, ya kan? Restoran sepi semua, seperti di Bali. Saya kalau ke Bali itu sepi semua, saudara. Waduh, pada dijual hotel, dijual-jual semua. Jadi resto sepi, kafe sepi, semua usaha yang berkaitan dengan pariwisata atau turis itu mati. Jika semua usaha ditutup, maka ekonomi Indonesia atau kita semua akan mengalami krisis yang besar. Hotel sepi, pasti ada pengurangan tenaga kerja, ya kan? Dulu mungkin karena 50, karena nggak ada tamu cuma 15. Yang mana yang Kalimantan yang lainnya? PHK. Banyak sekali, saudara. Kita walaupun ada COVID gini, ya kita tetap ada kebutuhan. Mungkin ada cicilan motor, ya kan? Rumah, mungkin cicilan apa lagi? Mobil, bayar tempat tangga, untuk makan. Emang COVID kita nggak makan? Makan kan? Makan pakai apa? Pakai daun? Enggak. Kan pakai uang, bayar listrik, ya kan? Kebetulan banyak sekali uang sekolah, bayar nggak kira-kira? Bayar nggak mas sekolah? Bayar. Kalau kita online sekolahnya pakai Zoom, tapi tetap bayar. Jadi COVID menghantam kita semua, pemasukan nggak ada, pengeluaran tetap. Itu yang repot, saudara. Jadi akan terjadi banyak masalah, ya kan? Masalah keuangan, kelaparan, dan benar-benar repot, saudara. Krisis ekonomi yang sangat parah ini sering terjadi pada Indonesia. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan juga terbebas dari kekeringan atau masalah? Tidak, saudara. Kita semua berada di satu perahu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu satu perahu pandemi COVID, sama-sama merasakan menderita, sama-sama merasakan kekurangan, sama-sama merasakan PHK, sama-sama merasakan mungkin ada kena penyakit, sama-sama kita kekurangan hidupnya, saudara. Terus bagaimana caranya mendapat berkat Tuhan di masa COVID ini, di masa krisis ini? Klik coba, saudara, klik. Jadi anak-anak Tuhan tidak terhindar dari kekeringan, tidak terhindar dari masalah, karena kita tinggal di Indonesia. Banyak bertanya, Pak, COVID itu dari mana sih, Pak? Dari iblis atau dari Tuhan? Ini sering orang bertanya kepada saya. Virus corona ini dari mana, Pak? Ada dari iblis. Karena sejak manusia dalam dosa, iblis mulai ada penyakit kan manusia. Karena dosa ada penyakit. Ada yang bilang dari Tuhan. Saya jawab, saudara, penyakit atau pandemi COVID-19 ini ya, bisa dari iblis dengan seizin Tuhan atau langsung dari Tuhan.
Contohnya gini, yang dari iblis seizin Tuhan, ingat Ayub? Kan? Ayub dari mana tuh penyakitnya, barahnya? Dari iblis kan? Tuhan bilang aja kau beri kesehatan. Coba saya ambil kesehatannya, oke, jangan jamah nyawanya. Langsung barah semua. Tuhan izinkan iblis memberikan penyakit dan Ayub. Bahkan sebelumnya apa? Tuhan boleh gak aku ambil hartanya? Mereka Ayub jangan sesaleh, ibadah sungguh-sungguh, ibadahnya kenceng, menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan kasih banyak harta. Terang aja, coba kita ambil hartanya. Silahkan diambil hartanya habis, dari kaya raya sebagai miskin, dan anaknya pun mati semua. Itu dari mana? Dari iblis, tetapi seizin Tuhan. Ada yang langsung dari Tuhan. Apa contohnya? Kita lihat waktu di Mesir, 10 tulah untuk bangsa Mesir dari mana? Langsung dari Tuhan. Ada wabah-wabah penyakit, ada kekurangan, ada gelapan, ada hujan batu, ada hujan es, ada di darah. Semua itu juga dari Tuhan langsung. Jadi segala sesuatu terjadi bisa dari mana-mana, tetapi seizin Tuhan atau langsung dari Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita tidak usah cari kapan berakhir, nggak usah. Ya. Supaya apa saudara? Supaya banyak orang bertobat. Banyak orang zaman-zaman sekarang tidak bertobat. Banyak sekarang tuh orang-orang malas beribadah 2 jam aja udah malas beribadah saudara. Bayangkan 7 hari seminggu, 2 jam hari minggu saja kita malas beribadah. Bagaimana Tuhan menolong kita saudara? Kita hidup gak bisa sendiri, kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi karena COVID-19 ini banyak orang bertobat saudara. Kita lihat di Eropa, waktu lalu WA dari teman-teman, itu orang-orang baca Bible, berlutut jalan-jalan, semua nyembah Tuhan. Waktu COVID-19 itu saudara, semua di kota-kota. Dulu-dulunya apa? Gereja jadi kafe, gereja jadi resto, gereja jadi hotel di Eropa. Kekristenan menurun drastis, orang tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Gak ada masalah kok. Di Eropa hidupnya enak, di negeri barat hidupnya enak. Ngapain itu Tuhan? Sampai-sampai gereja pun sepi karena ada orang beribadah. Akhirnya apa? Gereja dijual untuk resto, untuk pub, diskotik, restoran semua saudara. Lah dengan adanya COVID ini mereka berdoa bersama-sama di jalan-jalan. Jadi saudara, COVID kita tidak usah tanya-tanya lagi dari mana asalnya. Yang penting ada tahu seizin Tuhan, bahkan dari Tuhan langsung saudara. Bangsa Israel kasih tulah, tetapi tanah Goshen, di mana ada orang percaya, orang pilihan Tuhan, umat Israel tidak tersentuh oleh malapetaka itu. Kita boleh ada di masa pandemi COVID, kita boleh ada di masa krisis, tapi yang membedakan kita dan orang lain adalah kita ditolong Tuhan, kita disertai Tuhan. Amin saudara. Jangan kita lemah. Justru di dalam masalah COVID ini kita tetap berseru-seru Tuhan, berdoa, baca Alkitab setiap hari saudara. Maka kita akan ditolong Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Amin saudara. Kita ikut Yesus mau jadi gembala, pendeta, pengerja, jemaat setia, tidak terhindar dari masalah. Justru di dalam masalah itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui masalah. Jadi Pak, saya kok rajin ibadah loh Pak. Jam 8 buka gereja, jam 7 saya sudah nyampe di gereja, sampai saya gereja masih digembok Pak loh. Nggak apa-apa, ibadah terus sungguh-sungguh. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya pada kita di tengah-tengah masalah ini. Kalau kita hidup enak semua, lancar semua, kita masih berdoa saudara. Maka bertegur kita supaya bertobat dan kita akan selamat. Ingat, Yesus berikut Yesus bersama Yesus satu perahu itu pun dihantam gelombang. Bayangkan bersama Yesus satu perahu dihantam gelombang besar. Udah mati aku, Tuhan tolong aku. Aku mati nggak? Enggak mati, karena masih dalam perahu Yesus, masih di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masih dalam hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Nabi Elia yang hidup di zaman Raja Ahab. Di tahun dulu tidak ada krisis ekonomi,
tapi adalah masa kekeringan, masa kelaparan. Itu bagi kita adalah krisis ekonomi. Tapi jangan dulu adalah masa kelaparan, masa kekeringan. Dan kita belajar dari kisah Nabi Elia yang hidup di zaman Raja Ahab. Ahab adalah raja Israel yang jahat kepada Tuhan karena menyembah Baal, membuat patung Asyera untuk disembah, dan hal ini menyakitkan hati Tuhan. Karena Ahab, bangsa Israel menyembah berhala. Dan Tuhan yang Nabi Elia menghukumi Israel dengan menahan hujan 3,5 tahun. Apa enggak berasa? Kita kalau nggak ada hujan 3 bulan aja sudah lepas. Ini 3,5 tahun. Saudara masih mendingan punya laut. Nah di Israel mana ada laut, mana ada sungai, tidak ada. Padang gurun ada hujan di mana? Nggak ada yang tumbuh, nggak bisa makan, kelaparan. 3,5 tahun. Kalau saudara di sini masih enak, bisa ada air laut, disuruh jadi air tawar. Tapi kalau di Israel tidak bisa, saudara. 3,5 tahun Tuhan hukum. Mari kita lihat ayatnya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead pada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan Tuhan mendatangkan kutuk wabah kekeringan di tengah-tengah Israel karena menyembah berhala. Kita mungkin tidak menyembah patung, kita mungkin tidak menyembah berhala, kita mungkin tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah batu, tetapi kita menyembah berhala modern. Apa? Pekerjaan kita, hobi kita, uang kita, kapal kita mungkin. Kita kok sibuk kapal, kerja terus. Tuhan nanti aja, ayo belajar nanti saja, ibadah nanti saja. Kita menjadikan berhala itu kapal, itu pekerjaan, itu kita punya kebun, kita punya hewan. Jadi berhala. Sesuatu yang kita sayangi lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan Tuhan akan hajar kita dengan banyak wabah, saudara. Hati-hati ya. Kita saat ini mungkin rajin ke gereja, kenapa? Lagi krisis. Orang kalau di Jakarta krisis ibadahnya kencang. Orang tuh takut namanya PPKM, PSBB, aduh. Teman-teman saya mendadak rohani semua. Wah di WA, yang kejelek-kejelek, Tuhan itu baik. Lalalala. Semua nyanyi di rumah. Wah di pasang ke YouTube WA, mendadak rohani semua. Karena apa? Dia sangat butuh pertolongan Tuhan. Nah makanya udah mulai nggak mau ibadah lagi, Tuhan izinkan ada COVID-19 ini, saudara. Jadi kita tetap berdoa, tetap ibadah sungguh-sungguh, maka kita akan terhindar dari akan tolong Tuhan dalam masalah ini, saudara. Kita buka klik ulangan, kita lihat ya, ulangan 28 ayat 20-24. Saya bacakan. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Hancur semua, hotel hancur, resto hancur, kapal hancur, semua hancur, rental mobil, rental motor hancur. Akan dikatakan dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai kau punah dan binasa dengan segera. Karena apa? Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Karena jahat perbuatanmu, karena engkau telah meninggalkan aku, engkau tidak beribadah kepadaku. Kalau saudara enak, lagi kaya, lagi duit, tidak beribadah Tuhan, jadi sombong, jadi angkuh. Kita malah tidak mau beribadah, merendahkan hati kita ke Tuhan, tidak mau memberi pencerahan Tuhan, tidak memberi persembahan kepada pencerahan Tuhan. Kita enak sendiri, kita sombong, kita dihancurkan Tuhan. Berikutnya, Tuhan akan meletakkan penyakit sampar padamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah mana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, lihat dia demam, jadi demam, istilah pusing-pusing, jangan pusing sekali dan tidak tidur dia. Sakit radang, kekeringan. Ini kayak COVID kan? Batuk kering, demam kepialu, demam sakit, dan pusing, dan radang. Ini adalah Omikron, ya kan? Harus kalau ada tante Kron, Nona Kron, hati-hati dah. Kita tidak usah kapan virus berhenti, tapi kita berubah, tetap bersama Tuhan, tetap kita mencintai Tuhan, ibadah sungguh, ambil pelayanan. Kekeringan hama dan gadung semua itu akan memburuk kau sampai binasa. Kita akan dihajar bagi masa Tuhan. Juga langit yang di atas kepala menjadi tembaga. Doa kita tidak tembus ke langit.
kepada Tuhan. Kalau kita nggak beribadah sungguh-sungguh, nggak ada pelayanan sungguh-sungguh, nggak beribadah sungguh-sungguh, nggak ada Tuhan, percuma. Doa sudah mentok di plafon, nggak di awan langit ditembakkan, nggak tembus kepada Tuhan. Karena ibadah kita nggak mau, dosa kita memisahkan kita dengan Tuhan, tidak mendengar kita karena dosa-dosa cadang kita. Percuma doa, cuma beribadah kalau kita nggak sungguh-sungguh. Jadi kata Tuhan, aku percaya engkau. Banyak orang ibadahnya sekedar tradisi hari Minggu, kalau ibadah nggak Kristen dong, kan? Juga dan tanah yang di bawah menjadi besi. Wah, saudara, langit ditembakkan, doa kita nggak bisa Tuhan. Tanah ini bersih aja Pak. Kita menggali tanah, membajak tanah, bekerja itu sia-sia. Hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada. Adam waktu berkelimpahan tahun Eden. Adam apapun bisa makan, berkecukupan, berkelimpahan. Ketika dosa, nggak taat Tuhan, nggak percaya Yesus lagi, nggak Tuhan lagi. Dia bekerja keras, apa hasilnya? Onak dan bumi. Saudara jangan main-main. Ini Tuhan lagi benar-benar menegur umatnya. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan dibuat surga kerimu. Dari langit akan turun semua itu ke atas sampai kau punah. Jelaskan bahwa Tuhanlah yang membuat penyakit, hama, kekeringan. Itu Tuhan mengizinkan, bukan manusia. Justru Tuhan mengasihi kita supaya orang yang jauh dari Tuhan dan lupa Tuhan, lupa beribadah, dia bertobat dan kembali ke Tuhan. Hari ini saya senang, semua benar-benar serius. Jadi jangan hari ini saja sudah datang. Tiap minggu, jangan hanya tiap minggu, tiap hari berdoa, baca Alkitab, mengerti, mengenal Tuhan. Itu begitu dahsyatnya Tuhan. Kita hidup ini sebentar, saudara. Besok kita mati, kita tahu. Pastikan kita mati masuk surga. Amin, saudara. Ya kan banyak orang, Pak, saya pengen ke surga, Pak. Hidupnya susah. Nah, kamu sekarang modalnya apa? Ibadah enggak masuk surga. Nggak bisa. Surga, kita mau ke surga itu selama-lamanya dengan satu syarat, bertobat, tinggalkan dosa dan beribadah kepada Tuhan. Orang mati cepat, saudara. Hati-hati. Saya nggak ngancam, saudara. Benar. Di Jakarta tuh COVID itu yang mati ribuan, enggak puluhan ribuan. Jangan pikir kita kuat. Kita kena COVID tak masuk mati. Teman saya 40 tahun, gagah gede. Aku kena COVID, Pak. Kalau doa saya bisa meninggal. Kakak saya besar enggak juga kena COVID. Jadi selama kita hidup kita tetap percaya Yesus. Coba baru kita udah lama saya. Ini order lagi yang ayat 17. Kemudian berkatalah Tuhan pada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai di sebelah timur sungai Yordan. Lihat lagi. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hamba Tuhan, Elia hamba Tuhan, dia taat ke Tuhan. Ketika ada kekeringan dia 1 tahun, Tuhan memerintahkan Elia untuk ke sungai Kerit supaya hidup terpelihara. Ingat, kalau kita tidak ada hamba Tuhan, kita umat Tuhan semua yang percaya saudara hamba Tuhan, ya, bukan hamba dosa, hamba Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh di tengah-tengah kekeringan, Tuhan akan kirim pertolongan. Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit dan dikirim dan mereka burung gagak membawa roti dan daging pagi dan sore. Bayangkan, burung gagak ada burung yang rakus, ya kan? Kok bisa bawa daging dan pagi dan sore mendapat Elia? Itu sangat-sangat mustahil. Tapi Tuhan itu berkuasa. Dia punya cara yang sangat kreatif menolong kita. Mungkin kita udah, Pak, aku pengen orang kaya, dia bisa tolong, Pak.
atau yang punya kapal bisa kerjasama. Tak tahu-tahunya kita kirim orang yang sama-sama miskin. Ya kan? Ini nanti ada ceritanya lagi. Ini baru tolong kasih roti dan daging setiap pagi dan sore. Berarti itu bagus. Kalau bukan mungkin kalau yang disuruh orang itu bahaya. Ayo, anggapku kau kasih ke Elia makan. Jangan jadi makan dulu sama orang kan. Orang benar-benar taat. Itu kasih daging Elia sekilo ya pagi dan sore. Tidak dimakan dulu. Tapi ini tidak. Biasa orang kan bisa korupsi, ya kan? Jadi ini guru kakak membawa makanan pagi dan sore, roti dan daging. Menjadi sandwich yang roti, daging roti lagi kan dimakan Elia. Terpilih hidupnya saudara. Jadi jika kita merasa, ya kan, aduh Pak, saya butuh pertolongan, saya benar-benar hancur di PHK, saya tidak punya kerjaan, tidak punya income. Kalau kita di dalam Tuhan, percaya Yesus, ibadah sungguh-sungguh, Tuhan pasti kirim pertolongan. Amin. 215 akan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya 215 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika itu belum masih jika apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau saudara tinggal dalam Yesus dan firman Yesus tinggal dalam saudara, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tetapi masalahnya kita tidak hanya amin saja. Betul nggak kita ada firman Tuhan? Kita baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Kita baca, kita mengerti, kita amini, kita percayai. Itu artinya firman Tuhan dan terang Tuhan ada di hidup kita. Maka kita ada apapun Tuhan, kalau kamu ingat, aku kasih kamu. Jangan khawatir nak. Kamu butuh uang sekolah anakmu, saya kasih. Kamu butuh pekerjaan uang, aku kasih. Tidak pernah aku biarkan anakku tergeletak. Apapun yang anak butuhkan pasti aku berikan. Jangankan apa yang aku butuhkan, nyawaku buat kau. Aku mati kayu salib, dipaku kanan kiri, kaki dipaku, dan Yesus mati untuk kita. Nyawanya pun diberikan untuk kita. Nyawanya pun. Apalagi kita butuhkan emas perak dan Tuhan kok. Tapi yang anehnya kita tidak mau percaya Tuhan. Klik. Ini kemudian tertanam. Ya. Jadi kekeringan lama, maka tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun negeri itu. Tuhan kirim ke sungai kiri untuk minum, untuk supaya hidup. Tetapi kok izinkan kering lagi. Jadi yang natural itu berarti alami. Kalau kekeringan ya 1 tahun pasti ya sungai kering semua. Di Jawa banyak sungai kering sampai petani sibuk bagaimana nggak ada air, nggak ada irigasi. Kalau nggak kering lama, nggak hujan, pasti kering. Demikian Tuhan nggak mengizinkan yang akan terjadi. Sungainya kering. Pak, gimana sih Pak? Tuhan kasih sungai, kok bisa kering? Elia juga nggak mungkin dong Pak makan roti dan daging tanpa minum. Nyangkut di leher loh Pak. Tapi Tuhan itu baik. Ketika sungai kering, kering, Tuhan sedang menyiapkan pertolongan yang lain. Mungkin kita punya pekerjaan saat ini kering, ya. Mungkin kita lagi bangkrut atau kita di PHK. Tuhan sediakan pekerjaan yang lain. Dan temukan saudara dan orang-orang yang mengajak kita bekerja. Tuhan kita sangat kreatif. Pak, kok Tuhan kok saya tidak usaha satu toko kelontong, toko apa kok sepi Pak? Saya tidak punya apa-apa. Anak saya di PHK, ada pekerjaan, ada di hotel. Dia dulu office boy, atau bisa room boy. Mungkin dia dulu manajer hotel Pak. Di PHK Pak, gimana Pak? Tenang saja. Pada percaya Yesus, Tuhan akan kirim pengusaha lain untuk merekrut anak saudara. Di mana Tuhan itu ditinggikan, kita harus sembah, kita percaya Tuhan pasti secara kreatif memberikan bantuan untuk kita. Saya alami sudah banyak kita mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak sekali. Mengapa
Tuhan izinkan mas, usaha kita hancur Pak. Percayalah seperti Elia, sungai kering nggak ada minum. Elia dikirim ke seorang janda yang dia menang. Klik ayatnya. Sebelumnya aku tuh. Ya. Sesudah sudah bapak sungai kering dan objek yang turun begitu. Terus apa? Maka kata firman Tuhan pada Elia, bersiaplah, ya, pergi ke Sarfat, sungai kering, gak ada air minum, udah tandus, udah kita bisa mati di situ. Berkirim Elia ke tempat lain, tunjukkan ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Ya. Maka kata firman Tuhan pada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Di mana ada air lagi, ada berbagai lagi kasih roti dan daging. Elia dikirim ke seorang janda untuk diberi makan, untuk memberi makan Elia. Artinya apa? Tetap terpelihara hidup Elia, karena Elia hamba Tuhan, umat Tuhan. Jadi kita semua yang hamba Tuhan, semua kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kita adalah hamba Tuhan. Kita percaya tak ada Tuhan, kita akan dikirim Tuhan atau kita akan diberi Tuhan berkat-berkat yang lain. Satu pintu tertutup, Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Satu usaha tertutup, Tuhan buka usaha-usaha yang lain. Satu pekerjaan ditutup di PHK, Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik. Asal kita percaya. Amin saudara. Wah, Elia senang. Dia kasih makan gagak, ada janda ini, aman kan? Bikin wah jandanya banyak uang nih, ya kan? Kasih makan janda, kasih roti, kasih apa kan? Saudara, tapi kita tahu janda yang Tuhan kirim untuk Elia kasih makan itu janda miskin, saudara. Diberi makan janda miskin. Mana mau sih orang tentang janda miskin? Kan nggak mau. Apalagi zaman sekarang banyak laki-laki muda cari janda-janda kaya untuk dapat makan. Di kota-kota besar kita saudara, laki-laki udah namang aja cari janda-janda buat makan. Jandanya masih tidak miskin, masih kaya-kaya. Tapi Elia dikirim janda yang miskin. Kita lihat janda kaya seperti apa, yang miskin seperti apa. Ya, slide 10, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Dia percaya Tuhan. Kemarin berberitakan, dia ikuti. Dan dia tahu kalau ikut Tuhan pasti disediakan apa yang dibutuhkan, akan dipelihara Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku dibalikan yang hijau dan dekat air yang tenang. Waduh, kalau dekat Tuhan, berdoa tiap hari, ibadah, aduh saudara, hatinya damai. Kita akan beri rumput yang hijau, makanan enak ya. Setelah itu ia bersiaplah pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru dan memanggil makanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kaget kayaknya, loh, kok jandanya ternyata janda miskin, lagi kumpulkan kayu, cari kayu di hutan untuk masak. Ternyata jandanya sangat miskin. Saudara, Elia percaya rencana Tuhan. Klik lagi coba. Ketika perempuan itu pergi ke mengambilnya, ia berseru, coba ambil juga bagiku potong roti. Hah? Ini kurang ajar ya Tuhan. Nggak tahu saya lagi kurang makanan. Saya makan sekarang bisa mati. Kok tidak minum gampang sama situ. Kita makanan kurang ajar. Udah kekurangan, kelaparan. Ada hamba Tuhan datang nggak minum, baru aku mau ada minum. Minta makan. Ibu-ibu tolong sekali makan ya. Saya emang restoran. Tapi janda itu taat. Dia kekurangan. Dia nggak punya apa-apa. Hanya segenggam tepung, hanya satu beli minyak. Tetapi diberikan kepada Elia, hamba Tuhan. Coba kita bayangkan, kita lagi COVID-19 ini. Ya. Lagi ada corona atau omikron dan segala delta, maka kita ke gereja udah ogah-ogah, apalagi memberi persembahan di rumah Tuhan. Pak,
Saya susah Pak, makan pun susah, anak di PHK. Bagaimana kita memberi pekerjaan Tuhan? Saya kekurangan. Emang saudara nggak kasih persembahan? Tidak enak. Kan sama kekurangan. Lebih baik sama kekurangan kasih aja ke gereja. Bersama Tuhan. Ini Elia diberi dulu. Tolong masa dulu ke aku. Waduh, heran juga. Perempuan jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Tuhan Allah hidup. Ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada roti untuk makan. Kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam kuli-kuli. Dan sekarang aku menemukan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Hanya tepung segenggam, minyak setepung kecil. Aku masak untuk aku, untuk anakku. Besok aku akan mati. Cukup berat dilema. Memberi hamba Tuhan Elia, aku mati. Tidak beri pun aku yang mati. Aku tak beri Elia, besok aku mati. Memberi Elia sekarang, mungkin aku sekarang mati. Tapi dia percaya Yesus, beri hambaku makan, beri hambaku minum. Dan dia lakukan. Pak, bagaimana bisa memberi pekerjaan Tuhan oleh gereja ini, Pak? Saya kekurangan, Pak. Di mana-mana orang bilang, bayar dulu listrik, bayar uang sekolah, bayar dulu uang ini, itu. Baru sisanya nanti untuk pekerjaan Tuhan, persembahan. Ya kan, itu benar begitu. Tetapi jangan tidak memberi Elia, baru terjadi mujizat, saudara. Jadi saudara, kita diuji dengan keringan berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang aku katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulan kecil daripadanya. Dan bawalah padaku, kemudian bawalah kau berbagi dan anak. Elia kurang ajar akhirnya. Kalau kita kurang ajar, saya kelaparan Pak. Kamu tadi sudah bawa Indomie, gak bawa singkong, gak bawa makan beras. Malah kamu gak makan beras aku. Enggak, kamu masak nasi dulu, Indomie dulu. Untuk kenyang baru kamu masak untuk kamu sendiri. Wah, ini benar-benar deg-degan. Gimana nih? Ini yang gue tak pikir datang kemari, aku doakan kebawah tangan, bisa diberkati oleh Tuhan. Malah gak makan. Tapi jaga itu percaya apa perkataan Elia. Janganlah takut. Janganlah takut. Jangan diuji. Kita diuji. Apakah kita takut memberi persembahan untuk Tuhan? Banyak orang kelimpahan bisa memberi. Nunggu kelimpahan dulu. Itu gak level kita. Level kita adalah level iman kita. Memberi dan kekurangan. Kalau kita bisa memberi kelimpahan, orang dunia gak percaya Tuhan pun juga memberi kelimpahan. Kita kalah dengan tetangga kita, saudara kita. Beri sumbang banyak, berapa banyak kita kalah. Tapi kita memberi dan kekurangan. Yesus satu kali menghadap kotak persembahan. Dia ada janda memberi 2%, 2 duit. Hanya dia punya. Dia mungkin pulang gereja, dia nggak ada gojek, nggak ada angkot karena dia nggak punya uang habis untuk persembahan. Ya kan? Orang kaya memberi banyak uang. Dan janda itu hanya punya 2 duit diberikan persembahan kotak. Yesus melihat. Satu kali Yesus melihat menghadap kotak persembahan. Ada janda yang berikan 20%. Dan orang kaya lebih banyak. Apa kata Yesus? Janda ini sangat benar daripada Tuhan. Dia disukai Tuhan. Mungkin dia pulang ngojek, mungkin dia pulang naik angkot, nggak ada apa, nggak ada duit. Tapi janda ini dibenarkan Tuhan. Kalau kita dibenarkan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Akhirnya, jangan diuji, jangan diuji. Apakah kita tetap mau memberi persembahan untuk Tuhan? Pekerjaan Tuhan. Pak, saya nggak punya orang. Pak, saya punya saudara. Saya sering mengalami krisis ekonomi, ya kan? Saya juga pernah tahun lalu kita nggak punya uang tinggal 600 ribuan saja. Pas benar-benar krisis tahun 2021, krisis ekonomi. Kita uang minim, kita habis beri sembako, kasih sembako kasih ke orang-orang butuhkan. Kita kasih sembako orang datang ke gereja, kasih sembako. Uang kita habis, cuma 600 ribu. Terus kalau ada janda juga, bukan janda sabar, janda benar. Janda benar. Pak, Bu, saya butuh uang, Bu.
untuk bayar kos anak saya. Berapa sih yang dibutuhkan? Pinjam Pak, Bu, 600.000. Kita nggak punya sama sekali, hanya kita ada saudara. Tapi kita kasihkan. Ini Bu, 600.000, udah nggak usah bayar. Saya kasih 600.000. Dia pasti minta yang nggak punya. Kita punya 600.000. Kalau dia bilang, Pak, saya butuh Pak, anak saya tadi dikeluarkan dari prosesnya Pak, autoritanya. Berapa sih butuhnya? 600.000. Saya kasih 600.000 Pak. Saya nggak mau lagi. Sehari kemudian ada orang bisa lapor 6 juta. Pak, saya ada persembahan. Syukur Pak, saya bukan tahunya rezeki. Kasih 6 juta. Mungkin kita pikir bisa bertambah lagi untuk belanja Bapak. Tuhan kirim orang memberikan 6 juta kepada kita. Karena saya percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Tuhan saya pemilik langit dan bumi ini. Apa kita takut memberikan Tuhan? Tuhan sanggup kita sudah emas perak apapun yang butuhkan. Tuhan kuasa. Banyak orang gereja takut memberi. Kita ingat perwira Romawi, bukan orang percaya. Dia mendanai rumah ibadat orang Yahudi. Ketika kata Yesus, dia orang baik, dia layak kau tolong Yesus itu. Ada orang itu, orang gereja, orang Yahudi. Dia tolong menjadi orang Romawi, kalau dia perwira, habis sakit tolong Yesus. Dia membiayai rumah ibadat kita. Yesus, ayo ke rumahmu. Yesus ke rumahnya orang Romawi, ke rumah orang kafir, datang. Karena orang kafir punya hati yang mulia, orang kafir punya hati kasih, orang kafir punya hati yang menolong hambanya. Hamba ditolong, itu bukti kasihnya. Tidak hanya hamba saja, rumah ibadah ditolong, dibangun, dibiayai. Yesus datang ke rumah benar. Tapi jangan, aku tak layak, aku humble kamu, rendah hati kamu. Katakan kata, jangan sombong. Sombong. Apa yang kita butuhkan sekarang? Katakan. Tetapi kita pikirkan, mengapa Tuhan harus tolong saudara? Mengapa Tuhan harus tolong saudara? Ayo, daripada tidak rajin, beranak pernah di rumah, apa harus tolong? Persembahan, apalagi? Iya, hati-hati saudara. Kita pernah mengalami krisis saudara. Kita untuk bangun, hutang banyak, kejar-kejar hutang. Tahu-tahu kita ke Semarang, ya kita ditemukan perempuan juga yang juga stres. Saya stres Jakarta, nggak punya uang, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar tagih-tagihan. Waduh, dikejar-kejar dari kolektor. Saya ke Semarang, nggak ditemukan orang kaya, nggak ditemukan banker atau ditemukan orang-orang yang hebat. Saya di tempat Tuhan, seorang perempuan yang stres, yang menjual rumahnya laku-laku. Dia gak punya uang, rumahnya habis, dia punya warisan, rumahnya laku-laku. Dipertemukan orang yang bisa juga. Tapi terjadi, saya bantu jual rumahnya dan rumahnya laku, dan saya berkomisi dengan besar. Aneh kan? Kita stres, kurang uang, ketemu orang stres juga yang lagi susah jual rumahnya 8 tahun laku-laku, 8 tahun dapat broker yang tidak laku-laku. Dan ditemukan dan kita beruntung lumayan besar. Tuhan itu kreatif. Jadi saudara, apapun masalah kita, tetap percaya. Next saja. Sebab kita firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tongkatmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Keren. Janda itu kalau makan dulu tepungnya, minyaknya untuk dia sendiri, janda itu bisa mati. Saya akan makan hari ini untuk anak saya dan saya, besok saya mati. Tetapi diberikan untuk hamba Tuhan dulu, Elia dulu, pekerjaan Tuhan dulu. Apa terjadi? Ketika dia masak untuk dia sendiri, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis, bimolinya nggak habis-habis, banyak berasnya nggak habis-habis, sampai masa kekeringan itu berakhir. Kita harus biarkan Tuhan sampai COVID berakhir. Artinya kita tidak Tuhan di masa-masa krisis. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan secara ajaib di saat-saat krisis. Oh ya ini saudara. Saudara mau lakukan itu? Siap saudara? Pada mikir, ini Bapak benar ya Pak? Bukan saya ngomong, firman Tuhan ini. Apa bahasa kita? Bapak ngomong kali. Ini kayak saya. Ini kata kita dan terbukti, ada buktinya saudara. Tapi saudara tidak berani membuktikan. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit
Bawalah persembahan rumahku. Ujilah aku. Uji Tuhan aja. Tuhan mau diuji juga loh. Tolong ujilah aku. Silakan uji aku. Kalau kamu gak bisa bersepuluhan, bukankah kamu buka tingkap-tingkap langit, sampai kamu berlimpah-limpah, menjauhkan dari kekurangan. Ujilah aku. Kita gak akan menguji Tuhan sih. Saudara, saya kerja ini uangnya untuk gereja, untuk pelayanan. Justru di tengah-tengah COVID ini, Tuhan berkati kita karena kita sedang membangun rumah Tuhan. Tapi kita macam gereja gak ada. Tapi kalau kita dibangun Tuhan, kalau ada berkat sampai gereja jadi. Jadi kalau kita mau memberkati rumah Tuhan perwira itu, saudara, kita akan diberkati Tuhan. Ya. Jangan kita pikir untuk listrik dulu, sekolah dulu, motor dulu, Tuhan dulu. Kalau besok bayar sudah rumah dulu, motor dulu, makan dulu semua, bahkan kita kekurangan. Canda itu tetap mati. Tapi canda itu memberi dulu. Lihat dulu, pekerjaan Tuhan dulu, baru terbukti berkat tercurah. Cari aku dulu, maka semua aku tambahkan. Gak ada, cari semuanya dulu. Tuhan gak ada. Cari Tuhan dulu. Apapun yang dibutuhkan akan aku tambahkan. Amin. Kalau saya cerita 2 hari dah, tak kelar-kelar. Benar. Kalau kita tak mungkin kita kasih Tuhan dan kekurangan, tak mungkin. Pak, ini aja kasih Tuhan, kasih gereja. Saja kuburan di rumah, jangan masuk akal. Maka ketika penghasilan dikit langsung 10 besar. Ada gaji 10 besar. Jangan kita hitung dulu rumah, PLN, sekolah, uang makan, uang Indomie, uang nanti, uang uang macam benda apa. Jangan dulu. Berhasil langsung 10% bisa dulu. Aman. Pak, kalau saya kata nanti minggu berapa gimana Pak? Kan nggak bisa Pak. Transfer. Nah kalau bahasa orang kalau ditahan 1000 gagal namanya Pak. Mau beli ini 10% aku tahan minggu masih lama gimana? HP kurusan itu HP baru Oppo yang bagus aku pengen. Gak banyak tanya sudah simpen dulu itu orang dulu nih. Aku dapat transfer nggak bisa Pak Pendeta. Iya, jangan tergoda uang jangan tergoda. Bisa dulu jadi Tuhan aku masuk tuh. Apapun terjadi aku masuk tuh. Ini Tuhan Tuhan. Wah saudara buktikan. Yang benar ya janji ya. Siapa mau? Angkat tangan dulu. Ya kan? Tidak semua angkat tangan. Berkat mau angkat tangan. Mau besar angkat tangan. Mau memberi. Ini gak di Jakarta. Siapa butuh berkat? Angkat tangan. Kesembuhan angkat tangan. Siapa yang mencari kita tiap hari? Gak ada yang tangan. Aduh saudara, cari dulu Tuhan. Kalau semua tambahkan. Kasih Elia dulu, mau jaga keterbian hidupnya. Saudara udah alami semua. Tapi yang penting saya sampaikan kepada Tuhan. Percaya, beri hormat atas saudara. Amin kan? Yesus itu kalau ngasih satu sumpah natural, aneh. 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan saudara tak cukup. 5 roti 2 ikan bisa kasih saudara bukan habis. Ya orang habis. Bisa kasih makan 5.000 laki-laki. Belum masuk anak-anak dan perempuan. Total 20.000 bisa. Masih sisa lagi 12 bakul. Bayangkan 5.000 2 ikan bisa memberi makan puluhan ribu orang. Itu benar-benar kreatif Tuhan. Janda kasih Elia terpunya berlipat kali ganda sampai 3 tahun. Gak harus habis. Aneh ajaib saudara. Kalau saudara mau mengalami ajaib Tuhan, taat ke Tuhan, lakukan dengan iman. Amin saudara. Lalu kita perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Mau perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempat itu tidak habis dan minyak dalam tulen itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan Nabi Elia. Aduh keren saudara, keren banget nih. Ada mujizat dalam percaya. Saya terakhir, saya tambahkan aja. Bila mana aku bentuk langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku merupakan penyakit sambut di dalam aku, dan umatku yang atas jalan tersebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mengatakan berbeda dengan mengatakan pada doa berkali. Jadi kalau kita menaruh hati Tuhan, percaya Tuhan, mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan dengan doa kita akan bertobat dari yang lama, tidak berdosa lagi. Doa kita dengan Tuhan. Langit-langit tidak akan diterbakar lagi, saudara. Ayat berikutnya lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah dosa-dosamu. Saudara, ingat dosa-dosa kita, ya, ketidaktaatan kita, tidak mau ibadah, tidak mau menyembah, tidak kitab, itu yang membuat kita terhalang dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Yang bertuhan tak dengar doa-doa kita. Kalau tadi itu, Pak, saya berdoa anak saya, Pak, yang sakit, saya mau berdoa untuk ekonomi suami saya, Pak. Saudara sungguh-sungguh berdoa, berseru-seru Tuhan. Jadi jangan tanya lagi kapan kita, Pak, kapan Kristus berakhir, Pak, kapan pandemi COVID ini berakhir. Tapi tanyalah bagi diri sendiri, kapan kita mau bertobat, kapan kita mau berbalik pada Tuhan, kapan kita mau merendahkan diri kita hadapan Tuhan, kapan kita mau beribadah sungguh-sungguh dan memberikan terbaik, pesan terbaik untuk Tuhan. Maka apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita percayai, apa akan terjadi. Kita butuh pekerjaan, kesehatan, rumah tangga yang baik, anak yang baik, anak yang sukses, dan semua yang sudah butuhkan, sudah akan menerima jika percaya. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara.